Puji Tuhan, mari sama-sama kita mulaikan persekutuan doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami. Menjadikan kami mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya setiap kami ada di tempat ini maupun setiap umat yang setia mengikuti secara online. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu. Engkau
terpuji namamu Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami menikmati berkat penyertaan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk keberadaan kami sampai pada hari ini. Kami tahu Tuhan semuanya hanya oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah Tuhan Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kembali firman-Mu Tuhan akan memberkati setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang memampukan kami untuk kami hidup semakin hari boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang mengikuti persekutuan doa pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 138. Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini sama-sama merenungkan Mazmur 138 ini merupakan kesaksian yang ditulis oleh seorang Raja Daud. Kita melihat di ayat yang pertama bahwa Daud hendak memuji Tuhan dengan ketulusan dan segenap jiwanya karena pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan Daud. Kita melihat bahwa dikatakan di hadapan para Allah, yang artinya di hadapan para bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan, Daud tidak malu memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun Daud berada. Kita melihat bahwa Daud tidak malu memuji Allah dan dia selalu menaikkan syukurnya kepada Allah. Itu menaikkan syukur bagi Daud adalah merupakan sesuatu yang indah. Kita melihat bahwa rasa syukur itu hanya ditujukan kepada Tuhan dan bukan kepada Allah lain. Kita melihat mengapa Daud hendak memuji dan bermazmur bagi Allah. Di ayat yang kedua B menjelaskan alasan Daud bersyukur adalah karena kasih Allah dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan pada saat Daud mengalami kesusahan. Tuhan adalah sumber penghiburan yang selalu siap sedia menghibur Daud tak kala dia menghadapi persoalan hidup. Kita melihat pada waktu Daud masih menjadi gembala, kita mengingat kembali bahwa Tuhan melindungi dia dari segala ancaman binatang liar. Pada waktu semua bangsa Israel takut melawan Goliat, Daud percaya selama ia mengikuti jalan Tuhan. Kita melihat juga bahwa Tuhanlah yang berperang bagi Daud. Janji Tuhan itu benar adanya bagi kehidupan Daud dan juga bagi kehidupan kita tentunya.
Dan kita juga mengingat kembali pada waktu anaknya Absalom, anak Daud, mengadakan kudeta. Dan akhirnya Daud harus mengungsi di tengah-tengah kesesakan hatinya. Tuhan mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya. Tuhan mempertahankan dan menyelamatkan hidup Daud. Sampai akhirnya Daud kembali menjadi raja. Daud, kita melihat bahwa kehidupan Daud banyak mengalami persoalan hidup. Dan setiap langkah hidupnya, Daud melihat bagaimana Tuhan menolong dan menghibur, melindungi serta membela perkara dalam hidup Daud. Ya, sampai pada akhirnya Tuhan juga lah yang menyelesaikan persoalan hidup Daud. Ketika Daud diancam bahaya, Tuhan tak pernah terlambat menolong kehidupan Daud. Bapak Ibu, kembali kita diingatkan kembali di Mazmur 138 ini. Mungkin hari-hari ini kita mengalami keadaan yang sulit akibat dampak dari COVID-19. Kita mengalami banyak kesulitan, kita mengalami banyak kerugian. Mungkin beberapa hari ini tidak ada alasan kita untuk kita boleh mengucap syukur. Tapi di Mazmur 138 ini kita diingatkan kembali bagaimana kehidupan Daud yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan buruk, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan ketakutan. Daud selalu mengucap syukur dan menaikkan doanya di hadapan Allah. Kita melihat bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Di ayat yang ke-8 Daud mengatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini yang menjadi alasan Daud untuk selalu mengucap syukur, bahwa dia kembali mengingat bahwa setiap persoalan dalam kehidupan banyak yang dia alami, begitu kesulitan banyak yang dia alami, dia selalu mengingat bahwa Tuhan yang membela perkaranya, Tuhan yang selalu ada menjaga Daud, Tuhan yang selalu membela Daud. Bapak Ibu, kembali boleh kita mengingatkan hari-hari ini bahwa berapa banyak persoalan yang pernah Tuhan tolong dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita di masa-masa lalu. Mungkin kembali kita mengingat, merenungkan kembali kebaikan Tuhan. Ketika mungkin kita sakit, Tuhan menyembuhkan. Ketika mungkin kita dalam beban berat, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menolong setiap kita. Mari bersama-sama kita belajar bahwa seperti Daud, bahwa Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan telah menyelesaikan segalanya bagi hidup Daud. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap percaya akan janji Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya. Bukankah Allah yang Daud percaya adalah sama seperti Allah yang kita percaya pada saat ini, Dia yang akan menolong setiap kehidupan kita. Kalau Dia juga menolong Daud, yang tidak pernah menolong Daud, tidak pernah terlambat menolong Daud, begitu juga dengan kehidupan kita. Bukankah Allah juga pasti akan menolong setiap kehidupan kita? Ingatlah bahwa Allah yang akan berperang bagi kita, Allah yang akan menolong setiap kehidupan kita. Kita melihat bahwa dalam iman akan pengharapanlah seorang tak kalah susah pun dia mampu bersyukur kepada Allah. Ingatlah pada hari ini, di segala keadaan sesulit apapun, percayalah bahwa Tuhan masih memegang kendali akan kehidupan ini. Tuhan masih pegang kendali atas dunia ini. Jadi tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita putus harapan dan kita tidak mempercayai Tuhan, tapi kita melihat, merenungkan kembali kebaikan Tuhan di kehidupan kita, bahwa Tuhan akan selamanya menolong setiap kehidupan kita. Tuhan tidak mungkin menolong setengah-setengah, tapi Tuhan akan terus menyertai setiap kehidupan kita, asalkan kita mau menyerahkan setiap beban kita kepada Tuhan. Kita melihat bagi Daud, dalam kehidupannya dia selalu mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Mungkin beberapa orang yang mungkin mereka mengingat Tuhan dalam keadaan mereka saat mereka terdesak saja, mungkin saat keadaan begitu sangat sulit sehingga tidak ada jawaban, baru mereka ingat kepada Tuhan. Yang beberapa hari ini mari sama-sama kita belajar daripada Daud. Daud selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Akan dikatakan pagi-pagi benar Daud sudah berseru kepada Tuhan. Daud sudah memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita belajar kepada Daud untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam keadaan kita mungkin susah, baik dalam keadaan kita senang. Tidak ada alasan untuk tidak meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang setia. Ketika kita boleh bangun pagi pun, ini semua karena anugerah Tuhan. Ketika kita saat ini
tengah pandemi ini kita masih mungkin mengalami kesehatan, masih diberi kekuatan, semua ini karena anugerah Tuhan. Sepatutnya kita mengucap syukur dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa kita yang membutuhkan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetap berharap kepada Tuhan, janji Tuhan selalu Tuhan tepati dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian yang tadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman pagi hari ini telah mengingatkan kepada kami seperti Daud yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, seperti Daud yang senantiasa yang menaikkan syukur kepada Tuhan dengan segala apapun yang dia sedang hadapi. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami juga boleh belajar daripada seorang Daud, untuk kami belajar bersyukur. Kami senantiasa menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan saat pagi hari ini dalam segala usaha, kegiatan, pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati. Kami akhiri Tuhan syukur dan doa pagi hari ini dalam